Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa PGSD FKIP UNS Kampus Kebumen. Saya berasal dari kelas 1C dengan NIM K73251113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini berasal dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan mampu Oke, yang pertama itu sejarah perumusan dasar negara Indonesia. Dasar ini yaitu dilatar belakangi dimulai dari masa perjuangan kemerdekaan para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh lainnya berperan penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Prosesnya melalui berbagai sidang seperti sidang BPUPKI dan PPKI yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Sidang BPUPKI pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang BPUPKI kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI adalah pertemuan resmi yang dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 dan mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas dasar negara yang kemudian melahirkan gagasan Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan sidang kedua berlangsung pada 10 sampai 16 Juli dengan hasil merumuskan Undang-Undang Dasar, menetapkan bentuk negara republik, serta menentukan wilayah Indonesia. Sidang BPUPKI menjadi langkah penting yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok kecil yang dibentuk dari anggota BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara dan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka. Panitia ini beranggotakan 9 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Pak Ahmad Ramis, Ahmad Subarjo, Abi Kasno Sujoso, Abdul Qahar Musakir, Haji Agus Salim, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Setelah melalui pembahasan mendalam, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Hasil kerja Panitia 9 menjadi dasar penting dalam proses pembentukan negara Indonesia dan menjadi langkah besar menuju proklamasi kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 dan mengatakan 3 kali sidang penting. Sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan UUD 1945, pemilihan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan pembentukan kementerian. Sedangkan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Partai Nasional Indonesia serta Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal TNI. Yang ketiga adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.
Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena nilai-nilai Pancasila tercantum jelas secara dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang 1945 tidak hanya memuat tujuan nasional dan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menegaskan bahwa Pancasila menjadi landasan filosofi, ideologis, dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 saling menguatkan, di mana pembukaan UUD 1945 memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi Pancasila, dan Pancasila menjadi dasar pokok untuk menafsirkan dan melaksanakan seluruh pasal dalam batang tubuh UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945, sekaligus fondasi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NKRI tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan secara operasional dalam batang tubuh UUD 1945 untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila diwujudkan dalam berbagai pasal UUD, misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam jaminan kebebasan beragama dan beribadah. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan dalam pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Sila Persatuan Indonesia tampak dalam ketegasan UUD bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan wilayah yang utuh dan tidak terpecah. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan melalui sistem demokrasi, keberadaan lembaga perwakilan rakyat, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Sementara itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam aturan mengenai kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan perekonomian nasional, serta perlindungan terhadap golongan yang lemah. Dengan demikian, batang tubuh UUD 1945 menjadi pedoman pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang kurang. Dan yang terakhir adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai setiap sila sebagai dasar pertimbangan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam bidang politik, nilai Pancasila diwujudkan melalui sistem demokrasi yang menjunjung musyawarah, pemilu yang jujur serta adil, dan jaminan hak politik warga negara. Pada bidang ekonomi, kebijakan negara diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, pemerataan pembangunan, serta perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil. Dalam bidang sosial budaya, implementasi Pancasila tampak pada kebijakan pelestarian budaya bangsa, penanaman nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan peningkatan kualitas pendidikan agar masyarakat maju dan berkarakter. Sementara itu, di bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila menjadi landasan pembentukan sistem pertahanan yang bersifat semesta, penguatan TNI dan Polri sebagai alat negara, serta upaya menjaga kedamaian, kedaulatan, dan persatuan nasional. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kebijakan di berbagai bidang, negara Indonesia menjaga agar seluruh pembangunan nasional tetap sejalan dengan cita-cita nasional dan jati diri bangsa. Jadi dari semua materi yang saya sampaikan, kesimpulannya yaitu PPKI dan PPKI berperan penting dalam merumuskan
dapat dijabarkan dalam batang tubuh UUD dan menjadi dasar pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang agar Indonesia tetap bersatu, adil, dan sejahtera. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kelebihan, saya minta maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.